Di mana ada perintah membangun Ka'bah katanya? Perintah membangun bait suci jelas di dalam kitab Keluaran ada perintahnya. Daud diperintahkan untuk dia dikasih blueprint, dia ditunjukin sama Tuhan. Perabotannya khusus, warnanya khusus, terbuat dari apa khusus. Tidak ada disuruh bangun black box kota hitam itu di Ka'bah. Hah? Batu ini diambil dari Yemen, makanya ada 2 batu di dalam Ka'bah, batu sulit dan batu Yemen. Allah kita menyalakan namaku selama-lamanya di Yerusalem. Kita nggak menyembah Allah yang sama Yoram dan Cemumek. Kita nggak menyembah Allah yang bentuknya begini nih. Ya. Sekarang kita lihat ini Tuhan negeri Mekah itu siapa nih? Bahasa Indonesianya. Kita lihat Tuhan negeri Mekah. Coba kita lihat nih ya, Muhammad. Aku diperintahkan ya menyembah Tuhan negeri ini. Ini lihat nih. Surah 14 ayat 35. Ibrahim aja diperintahkan menjadikan ini. Tapi lihat nih, surah 27 ayat 91. Si Momo, ini perkataan siapa nih? Aku nggak tahu juga. Kalau perkataan Allah berarti Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Betul nggak teman-teman? Betul. Katanya semua yang di dalam Quran ini perkataan si Allah. Dan di sini tuh ngomong siapa ini? Ini perkataan manusia semua nih. Dan ingatlah, dan kamu lihat nih loh. Kadang aku tanya nih, barang siapa membawa kebaikan maka dia akan membawa kebaikan. Ini perkataan siapa? Oke, katakan ini perkataan Allah. Dan barang siapa yang membawa kejahatan maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Oke. Ini nggak ada kata-kata kul, katakanlah. Tiba-tiba ada kata-kata Fir'aun begini. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ini akunya siapa? Nggak jelas, Bu. Nggak jelas kan? Iya. Kalau akunya ini si Muhammad, si Momo, harusnya kan katakanlah, betul nggak? Ini jelas perkataan manusia. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci, kepunyaannya segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang bisa. Ini bukan perkataan Allah ini perkataan Rasul, betul nggak? Perkataan si Momo. Iya, Muhammad ini. Nah, kalau ini perkataan Allah, ini gak ada tulisannya kan, ini katakanlah Muhammad, aku. Kalau ini perkataan Allah, lebih lucu lagi, Allah diperintahkan akunya itu si Allah. Dan supaya aku membacakan Al-Quran. Gak jelas Al-Quran itu, Bu. Gak jelas, ya kan? Ini perkataan siapa? Baru di bawahnya ada ini ayat 92 nih, katakanlah. Loh, nek katakanlah, ini perkataan manusia. Tuh enggak? Nih katakanlah, sesungguhnya aku ini lain hanya seorang pemberi peringatan. Nih loh, lihat nih. Loh, tapi yang atas ini loh perkataan siapa? Manusia lah, bukan Allah. Kalau Allah kan, itu kan turun dari kitabnya ini kan nggak ada. Iya. Kalau itu perkataan Allah, berarti Allah diperintah siapa? Iya, Allah diperintah siapa tuh sujud kepada Tuhan negeri Mekah? Jadi Al-Quran ini tidak jelas yang ngomong siapa dan kepada siapa. Jelas ini perkataan Muhammad, teman-teman. Kalau perkataan ini dari perkataan Muhammad ini dari Allah, ini loh pakai kata ini loh, kul, katakanlah. Betul nggak? Betul. Oh, ini perintah dari Allah supaya Muhammad berkata seperti ini. Lah kalau ini tidak ada kok perintahnya kok. Lah ini perkataan manusia kok masuk jadi ayat dalam Quran itu loh. Aku ya heran. Kok dipercaya konyol kayak gini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nggak menyembah Tuhan yang sama. Kemudian, apakah Yesus dan Isa itu sama, teman-teman? Tidak. Jelaslah beda. Beda. Beda, Bu. Beda, Bu.
Jadi Indonesia harus tahu bahwa Isa itu keponakan Musa dan Harun di dalam Quran. Kakeknya namanya Imron, ibunya Maryam adalah saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Jadi Muhammad ini salah sejarah. Maryam yang adalah kakak perempuan daripada Musa dan Harun, seorang nabiah tidak menikah, gak punya anak, dijadikanlah Maryam ibunya Yesus. Karena dia bengong, namanya sama-sama Maryam. Jadi Maryam binti Imron, ini dibilang Maryam ibunya Yesus. Tak edan apa edan gue? Sejak kapan Maryam ini bisa usianya 1400 tahun? Maryam yang adalah orang Lewi, suku Lewi. Ya saya juga heran sama si Ahmad Kaing-Kaing yang katanya sekolah di Vatikan. Vatikan jurusan apa aku juga nggak ngerti. Penipu itu, Bu. Iya, kalian semua tuh penipu Muslim. Kalau berani masuk. Channel WAFM itu terbuka 24 jam. Kalian tuh bingung. Bu Safi katanya nggak berani debat sama saya loh. Kok aku ngenteni 24 jam mau tak tantengi yuk. Gak ono sing teko. Loh saya di TikTok, saya di WAFM, saya tuh 24 jam loh. Kalian masuk aja ndak, yang masuk ala Yubi, Yuni Juragan Kasur Ambiar, Pak Putra, Bu, Pak Putra. Putra Republika. Lah ngapain aku? Itu namanya merendahkan derajatku. Ya, kalian katanya setelah saya tunjukkan kalian enggak ngomong Bu Sofi kan enggak bisa bahasa Arab. Loh saya tantang kalian debat sama Ahmed. Saya ada berdua sama Ahmed. Yang satu orang Arab asli sama saya. Enggak berani. Lah wong kalian tuh Indonesia apa bisa Arab pun enggak bisa weo. Sok ngarap. Enggak bisa, itu tajwidnya kurang panjang, kurang pendek. Bacanya kurang panjang, lu bukan kurang panjang. Kalian tuh ngerti enggak artinya, Jangan sampai kalian seperti saya nyanyi kus-kus hutahnya enggak tahu artinya. Oke, itu yang kedua. Isa dan Yesus berbeda. Yang ketiga, masalah makan babi tadi disebut-sebut. Baca dong, yang dilarang bukan cuma makan babi. Betul enggak teman-teman? Betul. Lah kamu makan unta, makan kelinci. Yang dilarang tuh ya unta, kelinci, kerang. Semua seafood itu dilarang. Udang, kepiting itu enggak boleh makan di dalam perjanjian lama. Ikan Kenapa? juga. Ikan yang tidak bersirik. Ya, ikan lele belut. Kenapa? Karena mereka melayani di bait suci. Jadi Tuhan itu memberikan pembedaan antara makanan yang kosher, tahir, dan makanan yang tameh, yang unclean, yang tidak bersih. Itu hanya untuk ketika masuk ke dalam bait suci. Bagaimana ketika mereka makan atau tersentuh bangkai binatang? Mereka harus keluar perkemahan sampai matahari terbenam. Tidak ada hukuman, masuk lagi. Dan Yesus di dalam perjanjian baru sudah mengatakan apa? Apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak menajiskanmu, karena yang masuk ke dalam mulut itu keluar lewat jamban, betul? Jadi tidak benar katakan aku menuruti Yesus karena Yesus gak makan babi, aku gak makan babi. Kerajaan surga itu bukan soal makanan-makanan, teman-teman. Sunat. Sunat, bagaimana dengan sunat? Ya saya kasih tahu Anda, inilah sebabnya orang Kristen itu tidak bersunat hatinya. Yang dipikirin sunat titiknya terus. Perjanjian sunat itu diberikan Allah kepada Abraham, Kejadian 17. Karena salah satu dari keturunannya itu adalah seorang Mesias. Itulah keturunan yang dijanjikan yang akan memberkati seluruh dunia, yang akan menyelamatkan seluruh dunia. Itu ikat perjanjian Abraham bahwa keturunan Abraham akan menguasai tanah perjanjian. Jadi di luar Yahudi itu sunat tidak bersunat tititmu itu nggak penting lagi. Dan setelah Yesus datang sebagai Mesias, sebagai benih, ya, atau sperma dari Abraham, makanya tandanya sunat. Ya. Maka perjanjian sunat itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Nah kita ini lambangnya adalah pembaptisan. Sekarang saya kasih Anda ya, ini perintah Yesus yang kamu harus taati. Ini perintah Yesus yang harus kamu taati ya. Ya,
Oke, share my screen please. Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk mencium batu hitam hajar alat. Ini vagina, ini Dewi Alat, ini lambang Dewi kesuburan alat. Ya nanti kalau saya membuat satu video tentang Ka'bah dan tentang batu hitam, nanti Anda ikuti ya. Kemarin saya sudah membuat tentang Nabi Cabul. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Markus 16. Ikutin enggak ini? Ibu Ngatria. Siapa yang mau baca? Dari mana, Bu? Tuh, yang di biru-biru tuh dari ayat 14. Oh ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa bagi mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, akan sembuh. Sudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Sesudah Yesus bangkit dari antara mati. Jadi setelah saya mempelajari Quran ya, Quran itu ya walaupun ada beberapa ayat yang Yesus mengatakan pada hari dia wafat, dia bahkan Allah juga mewafatkan dia mutawafika. Tapi pada dasarnya ya Islam Sunni terutama mereka itu menolak tiga hal. Yang pertama mereka menolak the lordship, ketuhanan Yesus, ketuhanan sang Mesias. Mereka menolak bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah yang artinya dia adalah Mesias yang diurapi. Bahwa yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi itu harus bertekuk lutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mereka menolak itu. Mereka menolak Bapa sekaligus anak, 1 Yohanes 2 ayat 22. Artinya mereka adalah roh antikristus, spiritnya adalah antikris. Mereka memberitakan Injil yang lain, Galatia 1 ayat 6. Ya, sampai 9. Ya, mereka memberikan Injil yang berbeda, Yesus yang lain, 2 Korintus 11 ayat 4. Intinya mereka lordship of Jesus Christ. Mereka menolak the sonship of Jesus Christ. Mereka menolak Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, mereka menolak kematian Yesus. Mereka menyatakan Yesus ini diserupakan. Yang ketiga, mereka menolak kebangkitan Yesus. Di tiga pondasi inilah terletak keselamatan kita. Makanya Yesus berkata, kamu itu degil dan tidak percaya bahwa dia sudah bangkit. Muslim itu percaya nggak Yesus mati? Muslim tidak percaya. Enggak Muslim percaya. tidak percaya. Muslim tidak percaya Yesus bangkit, Bu. Muslim Apalagi itu disalibkan. Muslim itu tidak percaya Yesus itu diserupakan menurut mereka si Isa ini, keponakannya Musa dan Harun. Dan Yesus berkata apa? Pergilah ke seluruh dunia, kabarkan kabar baik ini, bahwa dia telah mengalahkan kuasa dosa dan kematian dengan cara bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan berwudu dan cium batu hitam, bukan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Hei Uclim, lu dibaptis gak? Disigoh gak lu? Hah? Al-Baqarah 138. Saya liatin sama Anda ya. Anda harus dicelup. Anda harus disigoh. Tidak dibaptis. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa diselamatkan? Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum? Lihat ini.
Ini saya kasih kamu ya. Ketika kamu masuk jadi muslim, saya kasih kamu surat 19 ayat 71. Ya. Saya kasih kamu kabar buruknya nih. Kamu menolak Injil atau kabar baik, saya berikan kamu kabar buruknya nih. Ya, Yoram, kamu yang dulu suka main perempuan, main ngewek, ya. Di dalam Islam kamu akan lebih ngewek lagi karena nabimu tuh ngabing ngewek. Ya. Nabimu itu menyetubui puluhan budak-budak perempuan, budak-budak seks namanya. Milkul yamin namanya ya di dalam Islam. Mari kita lihat ya. Aduh. Ini saya kasih tahu kamu kabar buruknya sih dan cemumek sama si. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka, itu hal itu bagi Tuhan adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi kalian tuh semua harus masuk dulu ke dalam neraka. Dan kalian akan kekal di dalamnya. Ingat ya, kalian menolak Injil yang adalah kabar baik keselamatan. Maka kalian tidak mungkin diselamatkan. Ini dengar kata Yesus ya. Dengar nih kata Yesus nih. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kamu gak percaya dia mati bagi dosa-dosamu. Dan kamu tidak percaya dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. You will condemn in hell. Forever. Jadi kalau Anda gereja lengah, gak ngerti dosa asal, gak ngerti kenapa Tuhan itu jadi manusia, gak ngerti siapa tuh Yesus, gak ngerti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ngerti ini si Allah subhanahu wa ta'ala. Jadinya kayak begitu, anak-anaknya gak dididik. Loh, saya kasih tahu kamu ya teman-teman ya. Nih, apa kata Musa nih? Ajarkanlah nih, waktu kamu lihat nih, Ulangan 11 ayat 19. Coba kita baca dari ayat 18 dulu ya, Ulangan 11. Coba tadi siapa? Zak, baca Zak. Ulangan 11 ayat 18. Hello. Ini akibatnya nih kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita Taurat. Ayat 18 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, karena kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya. Bentar. Lihat nih, kamu harus menaruh perkataanku, kitab Taurat di dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Kamu harus pegangan sebagai tanda pada tanganmu, apapun yang kita lakukan. Kita harus ingat Tuhan, lambang di dahimu. Sekarang kita lihat ayat 19-nya. 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, akibat orang tua keluarga gak berfungsi. Saya bukan lain dari keluarga Kristen. Tapi kalau Anda lihat orang Yahudi, kenapa diberikan hari Sabat, teman-teman? Kenapa hari Sabat? Every Saturday, setiap Sabtu mereka libur. Dan mereka tidak ke mall. Mereka duduk, mereka membicarakan Taurat. Mereka mengajarkan Taurat ini kepada anak-anaknya. Nak, ayo kita bicara bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, nak? Hari kedua apa yang Tuhan ciptakan? Nanti mereka uraikan lagi itu, mereka ajarkan kitab Taurat ini. Ayo, perintah ada 10 perintah Allah. Apa perintah yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di depan. Maksudnya apa? Kita bahas dengan keluarga kita. Kita membicarakannya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Means 24 hours, right? Yeah. Every day, every time. So every day, every time. Whatever you do, do it for God. Amen. Nah, ini yang keluarga di Indonesia tidak berfungsi, teman-teman.
Kamu tidak mengajarkan anak-anakmu Taurat. Jadi bagaimana mungkin? Apakah kita mau mengajarkan yoram-yoram yang lainnya? Hah? Apakah kita mau mengajarkan dance si mumet yang lainnya? Yang mumet. Hah? Aku sekarang sudah dibaptis sehari 5 kali dengan berwudu. Sejak kapan baptisan jadi wudu? Itu sekolah teologinya di mana? Saya juga pengen tahu itu lulusan mana. Pendetanya itu. Ternyata dia tidak lulus, ya. Ternyata sekolahnya tidak lulus, sekolah pendetanya pantes. Lah rodok sableng. Ya. Kalau kita tidak mulai mengajarkan ini bukan bicara apologetika, tapi bicara Bible study with your kids. Ya, itu penting teman-teman, itu sangat-sangat penting. Anda mengajarkannya kepada anak-anakmu, ya. Oke, lanjut. 20. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lanjut. Lihatlah. Nggak usah, stop. Cuma tadi aja, ya, ulang 11 ayat 18. Oh iya, oke. Sekarang bicara Yesus katanya gini teman-teman, ini kalau Anda tidak belajar Islamologi ya, jadinya kayak begini ya. Dan Anda tidak belajar Bible baik-baik. Yesus berdoa, berarti Yesus punya Tuhan dong. Nah, iya. Tadi ada pernyataan itu. Yesus punya Tuhan. Kenapa? Karena tidak belajar Alkitab baik-baik, tidak tahu bedanya Allah dengan Tuhan. Yesus itu Tuhan, artinya dia penguasa langit dan bumi. Matius 28 ayat 18. Kata Tuhan itu artinya Rabb di dalam Quran. Penguasa. Keilahian Yesus, kealahan Yesus itu berkaitan dengan hakikatnya sebagai Sang Firman yang ada di dalam diri Allah, yang satu dengan diri Allah. Kealahan Yesus itu berkaitan dengan statusnya sebagai Sang Firman yang adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Ketuhanan Yesus berkaitan dengan gelarnya sebagai Kristus, Mesias. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah ini tidak diajarin ke anak-anak kita teman-teman. Makanya do bengong, Yesus Tuhan kok berdoa ya? Berdoa kepada siapa? Lah padahal saya sudah pernah loh. Nih, saya sudah bikin videonya. Ini loh videonya, ini kok sing nonton, coba nih lihat nih. Oh ini lumayan ini yang ada Terepat Didinnya, 16.000 yang nonton. Ya toh? Yesus berdoa. Ini loh saya sudah sampai membuat videonya. Allah itu berdoa. Saya kasih tahu Anda ya teman-teman ya. Gelar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih tahu Anda nih. Nih si Terepat Didi bingung. Podo-podo bingung nih mbak si Yoram tadi. Saya kasih tahu Anda ya gelarnya Muhammad. Mana ya? Anda tahu enggak gelarnya Muhammad itu SAW itu artinya apa? Muhammad itu loh gelarnya kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti Sallallahu Alaihi Wasallam tahu enggak?
Sallallahu alaihi wasallam itu artinya Allah berdoa untuk Muhammad dan memberinya salam. Wow. Allah berdoa buat Muhammad. Keren kali ya. Frase sallallahu alaihi wasallam ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 56, di mana Allah dan para malaikatnya itu yusalluna berdoa untuk Nabi. Nah, kalau ini Anda tidak download dan Anda tidak sebarkan kepada tiap-tiap rumah tangga yang ada di Indonesia, ya bubar. Videonya sudah dibuat dengan enaknya loh, malah nggak usah nyali. Referensinya sudah saya kasih. Ini loh, kata yusaluna itu dari kata salah. Dan muslim sampai, oh enggak, itu kan memberikan berkat. Berkat itu ada bahasa sini namanya barokah. Oh enggak, itu kan memberikan belas kasihannya, mersinya Allah. Mersi itu ada kata sini namanya rahmah. Yusalluna itu artinya adalah Allah dan para malaikat berdoa, bukan cuma di sini. Nanti saya lihatkan Allah berdoa pada siapa ya. Nih ya. Nih, yusalluna itu selalu berarti mereka berdoa, itu bentuk jamak, mereka berdoa. They pray. Allah itu sembahyang sholat. Bahkan Allah itu menciptakan Adam setelah dia sholat asar. Kalau Anda tidak ngajarkan ini anak-anakmu jadi kayak si Yoram tadi, teman-teman. Ini kita lihat ya, Allah sembahyang ya. Saya putarkan videonya ya, teman-teman ya. Supaya Anda tuh jangan, aduh, bodoh-bodoh banget, ngono loh, teman-teman. Why does Allah need to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do something. Kalau kalian dalam sholat, ya, kalian tuh mendoakan Muhammad. Muhammad itu satu-satunya nabi yang perlu didoakan. Karena orang jelas, ini neraka pun surga, kira jelas. Sedangkan di dalam Alkitab para nabi itu mendoakan kita, makanya mereka datang ke Nabi Samuel. Nabi Samuel, tolong doakan kami. Mereka datang ke Musa, tolong jadi perantara buat kami. Recording That's stopped. how Allah prays. This is the way Allah prays. Allah is one angry dude, my friends. So Allah needs to pray to ease His anger on the Muslims. And that's how He prays. يا شيخ ما معنى قولنا صلى الله على نبينا محمد فأنا إلى الآن لا أعلم ما معنى صلى الله على نبينا. زين أعطني سمعك. Recording in progress. صلى الله عليه وآله وسلم أو محمد صلى الله عليه، ما معنى صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال معناها الرحمة من باب الدعاء، علم معناها الرحمة. لكن انظر دقة القرآن، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واضح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما جمعها الله بآية. واضح؟ لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة ما جمعها الله جل وعز شأنه في آية واحدة. علم؟ فقال أهل أبو العالي رحمه الله يقول الصلاة بمعنى الثناء على نبينا. Compliments. To give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well, Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Jadi saking bingungnya mereka, kata yusaluna itu jelas-jelas berarti berdoa ya teman-teman. Allah itu sholat, dan ada hadisnya Allah itu sholat. Sholatnya apa jelas. Jadi bahkan ketika Muhammad dikatakan Isra Mi'raj ke langit ke-7, Gabriel tuh ngomong sama Muhammad begini, berhenti dulu, stop. Kenapa? Allah lagi sholat katanya. Allah itu muslim yang taat loh teman-teman. Iya, Allah itu muslim yang taat. Saya tidak tahu, jangan tanya apa dia wudhu apa enggak ya ketika sholat. Yang jelas Allah itu sholat berdoa. Karena bingung loh, Allah kok sholat. Jadi mereka tuh menafsirkannya beda-beda. Oh, Allah sholat itu artinya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan berkah, Allah itu memuji-muji Muhammad. Bukan lah ada Allah yang memuji-muji hambanya, memuji-muji Muhammad. Loh harusnya ya kita umatnya yang memuji-muji Tuhan, betul nggak?
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, ini Allah memuji-muji Sudah namanya si Momo. segenap batin. Hebat Momo, sudah nikahi anak kecil, ya. Sudah mufakat, katanya mufakat, udah menaruh penismu di pahanya Aisyah. And rubbing it gently. Hebat yuk, Nabi yang hebat Momo. Nabi hebat, gak bisa baca tulis kok hebat. Kalau hebat itu dikasih anugerah. Dia gak bisa baca tulis, kasih mujizat celing. Tiba-tiba dia bisa baca, bisa tulis. Betul gak? Iya, jangan cekek. Kalau Allah untuk memuji-muji nabimu, mengangkat nabimu, itu Allah tidak akan mengirim Jibril untuk mencekek nabimu. Ya. Nah, inilah sebabnya perlunya kita itu belajar Islamologi, teman-teman. Tinggal di download aja kok, yo males, aku harusnya heran loh. Indonesia ini berjuta-juta orang Kristen, cuma 11.000 yang nonton. Harusnya minimal itu ya 5 juta yang mendownload, betul enggak? Betul. Tapi kalian tuh cuek. Biarin aja, bahkan ada pendeta yang anaknya masuk muslim. Enggak apa-apa, itu toleransi. Toleransi, anakmu dibiarkan terhilang. Anakmu nanti kalau yang perempuan mau dipoligami, dibiarkan. Kalau sudah dipoligami nangis-nangis balik ke rumah mboe. Keselamatan tidak jadi miliknya. Itulah taktiknya, Bu. Iya, ada pendeta anaknya jadi Islam. Oh, tidak apa-apa, saya ini pendeta, tapi saya merelakan anak saya jadi muslim, jadi mualaf. Karena Allah kita sama, Tuhan itu satu. Lah sejak kapan Yesus mencium batu hitam vagina Hajar alat? Kalau rotasi. Pendeta sesat itu. Iya, goblok banget. Relakan anaknya. Mereka saja tidak toleransi loh, teman-teman. Saya nih herannya ya, Kristen ini terlalu bermurah hati dan berbaik hati, ya, penuh cinta kasih dan damai sejahtera. Muslim kalian, Ustadz saya nggak sudah. Ustadz Khalid bahasa lama, boleh enggak kalau kami ini menerima pesanan kue buat Natalan, kami mengucapkan Natalan? Tidak boleh. Kalau kalian mengucapkan selamat Natal, sama saja kalian mengucapkan selamat hari lahirnya Tuhan. Irin itu si Cina itu. Cina sekarangnya jadi simpenannya orang, ya, istri kedua. Si Irin yang Cina ini yang sekarang jadi mualaf, Irin Handono. Tidak boleh kita mengucapkan Natal, barang siapa mengucapkan Natal loh. Mereka saja tidak toleransi, kok kamu kok penuh cinta kasih gitu loh. Biar anakku masuk jadi muslim. Aku ada tuh lihat videonya ibu-ibu pendeta. Seorang ibu pendeta anaknya kawin sama muslim jadi mualaf. Toleransi. Lah wong sidani aja kalau anakku masuk Kristen tak bunuh anakku. Mereka saja bisa begitu fanatisnya, bisa begitu membela Allahnya. Lah kalian yang sudah diberikan Injil keselamatan, lembek sekali kalian itu. Saya juga heran ada pendeta-pendeta besar yang sangat bertoleransi. Ya. Loh, lah kalian itu apa enggak belajar Islam? Apa makanya apalagi pendeta ya terus enggak belajar ya. Lah wong sudah nyaman kok dengan duitnya yang bermiliar-miliar. Ya. Itu dia. Hah? Bisa podcast bareng ya. Terus manggut-manggut, oh iya. Jadi Ustadz kita ini sebenarnya Tuhan kita satu ya. Iya. Kami ini sangat memuliakan Yesus. Yesus adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan dalam. Oh iya. Daniel Mananta gitu ya. Oh iya nganggut betul. Loh, kalian tuh goblok tak tanyain. Belajar Islam teman-teman, pelajari Quran, pelajari kehidupan si Momo. Pelajari baik-baik. YouTube-nya Christian Prince, YouTube-nya Sofia Al-Hayat, YouTube-nya WA, buka lebar, kalian bisa belajar tentang Islam. Dan kami tunjukkan referensi-referensinya. Apakah mau kita akan melihat seperti Dan Cemumek, Agustan, dan lain-lainnya? Mau enggak? Jelas gak mau. Anak-anakmu tuh diajari siapa itu Momo. Akhlaknya si Nabi Momo.
Ajari Allahnya mereka tuh sembahyang sholat. Kata sallallahu alaihi wasallam, lo kok ono nabi kok gelare Allah berdoa atasnya. Saya tanya selain Nabi Momo, Nabi mana yang gelarnya SAW tak tanyai. Isa SAW, Musa SAW, ada gitu. Musa itu loh, Musa itu gelarnya nggak ada. Musa itu kan gelarnya tidak SAW. Nuh tidak SAW. Kenapa? Lah mereka sudah mendapatkan keselamatan. Jibril SAW. Jibril SAW. Dan cuma satu-satunya nih si Momo yang Allah berdoa atasnya. Lah Yesus berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Dia datang sebagai Adam. Dia sang firman yang menjadi manusia. Dia datang sebagai Adam yang kedua. Sebagai manusia. Disamakan, dikatakan, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu dan dosa saya. Yang membayar dosa Anda dan saya haruslah seorang manusia. Tapi manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Karena itu dia harus lahir suci. Namanya saja Yesua. Yahweh Yesua artinya dialah juru selamat kita. Jadi double goblok kalau Anda tuh mau jadi mualaf. Ya kecuali Anda gila cinta uang ya. Memang mualaf saya aku sih dapat duit. Kalau Anda masuk Kristen dapat aniaya. Lanjut. Ada lagi yang mau komentar? Ada lagi yang mau komentar? Anda tuh tinggal download video saya teman-teman. Dan bagikan, sebarkan ya. Ke setiap orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Masa cuma 11.000? Ya ampun, orang Kristen berapa sih? Berjuta-juta loh di Indonesia. Lebih senang nonton film sih kalian, drama Korea. Saya lihat aja drama Korea, Blackpink, ya nontonnya jutaan di Indonesia. Ya ampun. Ibadah zaman dulu. Iya. Buktinya ya di Taman Getsemani itu. Iya. Dia berdoa dengan kata-kata Yesus sholat. Tapi dia sebut bukan Yesus, tapi Isa. Isa sholat. Isa sholat di Taman Getsemani. Kita ulang ya. Akhirnya muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Isa itu sholat? Iya. Gitu kan. Saya belajar bahwa Isa itu juga ibadah zaman dulu. Iya. Buktinya. Nah, dia belajar bahwa Isa itu sholat dan belajar memang benar. Isa sholat. Di surah apa ditulis? Makanya jadi bingung. Isa sholat dan belajar. Dia di Taman Getsemani dia juga berdoa kepada Tuhan. Meminjam cerita Bible untuk membenarkan Al-Quran gitu kan? Iya, dia menyamakan Isa dan Yesus. Berarti dia harus nyebrang kitab yang udah diedit. Kitab yang mereka nggak imanin. Aneh kan? Munafik. Ya sekali lagi Isa itu bukan Yesus ya. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma di kota Madinah. Yesus itu lahirnya di Bethlehem Efrata. Oke. Ya di Taman Getsemani itu. Iya. Dia berdoa dengan kata-kata dia maju sedikit ke depan lalu berdoa sehingga berkeringat darah. Waktu itu karena kalau di Kristen kan ingin disalib. Dan dia berkata, Bapak jika cawanmu ini bisa lalu daripadaku, maka lakukanlah. Apabila tidak, saya akan menerimanya. Lah berarti kan ada yang dia minta sebenarnya gitu loh. Dia minta kepada siapa? Itu pertanyaannya yang waktu awal itu. Setelah itu pertanyaan kedua sih, waktu disalib 7 kata-kata suci kan. Salah satunya Eli lama sabatani. Eli itu kalau di bahasa Indonesia kan dengan baik dan benar itu kan Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Itu yang membuat saya sangat Tuhan memanggil Tuhan. Nah, bagaimana
menjelaskan Ibu Sofi bagaimana katanya Yesus Tuhan. Oh, mengikuti ini nih. Orang yang tidak paham tapi sok tahu gitu. Itu kan katanya. Iya. Jadi waktu di taman Getsemani, Yesus mengatakan, waktu itu dia menyebut seandainya Bapa, mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak paham artinya itu bagaimana itu Bapa, seandainya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kok Tuhan meminta untuk dilalukan? Terus Eli bangsa Patani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertama dia katakan gitu, tapi kemudian si Ustaz mengatakan lain. Ustaz bilang, loh, Yesus itu kan nggak pernah memanggil Bapa. Dia hanya memanggil Bapa, dia tidak memanggil Tuhan. Kali ini kok dia memanggil Tuhan. Nah, ini bahwa Yesus itu diserupakan, bukan Yesus yang disalib, tapi diserupakan. Nah, inilah dia si Ustaz ini bicara gitu tadi. Mantap. Mana Bu Sofi? Oh, Bu Sofi kena anu lagi ya. Oh, dia itu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi mereka ini mengaburkan hanya karena Yesus biasa menyebut Bapa, kan? Menyebut Bapa. Tapi waktu dia berada di dalam waktu dia menyatakan Eli lama sabachthani. Di situ jelas kelihatan bahwa Yesus kok memanggil Allahku. Padahal tidak pernah mengatakan gitu. Tidak pernah memanggil Bapaknya dengan Allah. Tapi kali ini dia memanggil nama Allah. Berarti siapa yang disalib? Itu bukan Yesus. Nah, gimana Bu Sof? Aduh. Berarti bukan Yesus. Sudah dijelaskan berkali-kali ya teman-teman. Jadi penyalipan Yesus itu adalah fakta sejarah. Kebangkitannya juga adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditentang. Ya, itu ada satu kebodohan kalau menyatakan Yesus diserupakan ya. Ya, silakan dibahas dulu teman-teman. Iya. Dibahas itu teman-teman tentang kok Yesus kali ini memanggil. Kenapa Yesus di Getsemani memanggil Bapa gitu ya? Enggak. Kenapa Yesus buka? Ya itu pertama. Dia kok memanggil seandainya mungkin cawan ini. Padahal biasanya dia nyebut. Padahal biasanya dia menyebut nama Bapa, kali ini kok nama Allah. Iya. Ya karena kalau kita melihat berdasarkan pernyataan dari segi kemanusiaannya itu sebenarnya itu pada esensinya di mana hubungan antara manusia dengan Elohim atau itu agak pelan-pelan boleh nggak? Agak pelan-pelan karena banyak botol itu di luar sana. Agak pelan-pelan jelasnya supaya botol-botol bisa terbuka. Ya, karena sebenarnya kalau dilihat daripada esensi kemanusiaannya, di mana hubungan antara manusia dengan Elohim itu telah terputus, di mana manusia itu jatuh ke dalam kutuk dosa. Kalau kita kembali kepada Kejadian 3, di mana hubungan antara manusia dengan Elohim itu telah terputus atas perbuatan yang pernah dialami oleh Adam ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Disitulah di mana pernyataan di mana itu yang dilakukan oleh Yeshua itu dalam bentuk Vayikra. Vayikra itu adalah dalam bentuk berseru atas pengorbanan yang telah tergenapi yang ada di dalam kitab Taurat. Contohnya kita kembali kepada kisahnya Habel, di mana Habel darahnya itu menyatakan bahwa adikmu Habel itu telah berteriak. Itu menandakan bahwa Yeshua itu menggantikan darah yang sempurna, di mana dia berseru atas ingin memperbaiki hubungan antara Elohim dengan manusia. Makanya jelas di dalam surat Paulus menyatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 di situ dikatakan Allah itu Esa pula dia di antara Allah dan manusia, di antara manusia Yesus Kristus. Dan itu juga di dalam Ibrani 9 menyatakan bahwa di mana perjanjian antara hubungan antar manusia itu terperbaiki gitu. Dan juga oleh kadar kodrat
dosa, maka rupa dan gambarnya itu telah buram. Sebab itulah Yeshua turun ke dunia menjadi manusia itu untuk memperbaiki, menyempurnakan, di mana kodrat cinta kesempurnaan penciptaan, di mana seturut rupa dan gambarnya itu diperbaiki, disempurnakan. Itu di dalam Roma 8:29 ayat 30. Jadi sangat jelas menyatakan bahwa Yeshua itu sedang berfaikra, sedang Wayikra itu kan berseru, gitu loh, berseru di mana ingin mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia yang telah terputus oleh karena dosa. Maka itulah dia di antara diperbaiki antara manusia dengan Allah, yaitu melalui dia. Makanya Yeshua memproklamirkan, menyatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa tiada seorang pun yang datang kepadaku Bapa tanpa melalui aku. Itu sebagai bukti bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara hubungan komunikasi antara manusia dengan Elohim. Makanya kita sudah tidak lagi menyebut kata Elohim, melainkan kita menyebut Bapa. Makanya di dalam Roma 8 menyatakan kita berseru, ya Ava, ya Bapa. Di mana kita sudah diperbaiki hubungannya. Gitu loh, antara manusia dengan Allah. Gitu. Itu gunanya seperti itu. Jadi Eli lama sabachthani. Nah, sekarang saya ingin tahu berdasarkan akidahnya siapa tadi, Bu? Namanya, Bu? Siapa? Si Yoram ya. Coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan kepada saya apa maksud Allah SWT berfirman di dalam Quran menyatakan, aku akan menggantikan penebusan yang besar. Maksudnya apa? Ini Allah ini memberikan penebusan kepada siapa? Apa tuh? Abraham memberikan penebusan kepada siapa? Dan Allah memberikan penebusan kepada siapa? Jawab itu. Pak Ustadznya juga tuh. So tahu. Nanti kita mau putar dia. Iya, silakan yang lain. Jadi Eli lama sabachthani itu bukan menyatakan dia memanggil Allahnya sebagai Allah memanggil Allah ya. Tapi itu penggenapan dari kematian yang harusnya dialami oleh Adam dan itu digantikan oleh Sang Mesias itu sendiri. Jadi gitu ya. Itu seperti seruan ya. Eli Adam. Sebenarnya itu, Bu. Itu sebenarnya itu ada di dalam Kejadian 4 ayat 10, di mana darah Habel itu berteriak, gitu. Berseru. Kita baca ya. Kita baca ya. Di sini dikatakan bahwa apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ini sebenarnya itu salah satu bukti di mana Yeshua itu menyebutkan Eli lama sabachthani ingin menghubungkan, menyempurnakan komunikasi antara manusia dengan Elohim dengan Allah sendiri. Iya, makanya di dalam Roma 5 ayat yang ke-9 di situ dikatakan bahwa lebih-lebih kita telah dibenarkan oleh darahnya. Kita diselamatkan dari murka Allah. Sebab itu ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi Yeshua itu memperdamaikan antara hubungan manusia dengan hubungan Allah yang terkoneksi lagi. Dulunya itu kan tidak terkonek karena adanya dosa. Nah, oleh karena darah penebusannya sempurna dan itu pun penggenapan terhadap Kejadian 4 ayat yang ke-10 di situ menyatakan bahwa hubungan Allah dan manusia itu diperbaiki. Makanya kalau kita melihat di pasal yang sama dengan ayat yang 15 di sini dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika pelanggaran satu orang, semua yang telah jatuh dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahnya atas semua orang
karena satu orang yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Dan itu pun juga kalau mereka Jangan terlalu cepat. Di luar sana banyak yang agak ongol, jadi susah mencerna agak Gak pelan-pelan. apa-apa Bu, emang dari dulu emang sudah ditakdirkan ongol, kan mereka percaya takdir kan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti Kainamus sering kali mengutip rabbinik, coba kalian buka Mishnah Sanhedrin 4 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Oleh karena satu orang, seluruh orang Yahudi itu mati, dan satu orang Yahudi Satu orang berdosa ini melakukan perbuatan baik, maka semuanya itu terselamatkan. Itu di dalam Mishnah Sanhedrin 4 ayat yang kelima. Nah, itu Bu. Kalau misalnya kayak Naus kutip rabbinik ya, itu Bu. Itu aja sih Bu. Iya. Jadi itu Eli lama sabatani bukan bicara tentang Tuhan memanggil Tuhan. Tapi itu bicara tentang bagaimana Sang Mesias yaitu Yesus Kristus sendiri menghubungkan sebagai jalan penghubung antara Adam, dosa Adam dan menamaikannya dengan Allah itu sendiri. Itu jadi dia adalah perantara antara hubungan hubungan yang hancur karena kejatuhan manusia dalam dosa itu mau diperbaiki kembali. Bukan Tuhan memanggil Tuhan ya, Clim. Emang di situ Tuhan yang doa buat nabinya. Bukan gitu, Clim. Ya. Gimana Bu Sofi? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Kita lanjut lagi ya. Kata Tuhan itu kan juga dari Tuhan, Bu. Tuhan juga ya. Jadi Tuhan memanggil Tuhannya gitu. Firman-Nya manggil Tuhan. Orang manggil yang aslinya kok. Betul. Nah, kita baca lagi nih, lebih lucu lagi nih setelah ini. Kita lihat ya. Apa ya, sangat bingung waktu itu. Iya. Hal itu sih yang kemudian sempat ditanyakan kepada pendeta. Sempat ditanyakan, tapi pendetanya kan bilang kan, itu sudah menjadi keyakinan kan. Ya. Sebenarnya menurut saya tuh sebuah keyakinan itu harus didebat. Sebuah kebenaran itu harus didebat agar itu menjadi kebenaran kan. Kalau tidak boleh didebat itu bukan kebenaran. Keyakinan harus didebat supaya jadi kebenaran. Dari mana dapatnya ya? Kok keyakinan harus didebat supaya jadi kebenaran? Iya. Aneh juga. Siapa tadi itu namanya? Kalau bisa berdebat dengan saya. Kamu bilang seperti itu. Gak ada pendeta yang bilang seperti itu. Saya percaya hamba Tuhan yang telah diurapi tidak pernah berkata seperti itu. Itu cuma akal-akalan dia. Kalau sekiranya dia mengatakan seperti ayo kita berdebat, terserah. Dia berdebat dengan siapa? Dengan saya boleh, dengan Pak Sofi juga boleh, berdebat dengan La Erwin juga boleh, berdebat dengan Aderion, sahabat saya juga boleh. Terserah. Kalau dia bilang seperti itu, karena hamba Tuhan tidak ada mengatakan seperti itu, Bu. Saya percaya kan, itu cuma asumsinya dia. Gitu. Bahkan kakek saya, hamba Tuhan yang telah diurapi, itu nggak pernah berkata seperti itu. Nggak ada. Gitu. Kakek saya loh. Gitu. Ini dia mengatakan seperti ini pendeta dari mana? Gitu. Karena secara umumnya itu pendeta nggak ada ya bilang seperti itu. Ini yang perkataan yang dibuat-buat gitu. Makanya kalau dia menarasikan seperti itu saya juga bisa layar band Pak Sofi, terus sahabat saya ada Rayon Huta Barat, dan juga Justin bisa terserah gitu. Oke, kita coba lihat lagi nih ya. Dia sih nggak bisa berdebat ya. Percaya deh, nggak bisa debat. Beliau ingin menjadi pengikut Yesus yang sejatinya begitu kan? Iya, betul. Apa yang dilakukan Yesus maka beliau ingin menjalankannya. Apa yang dilakukan Yesus mereka orang Islam lakukan. Coba dengar ya. Diperintahkan oleh Yesus, beliau ingin menjalankannya. Yesus bersunat. Lukas
Jadi dia mau menjadi pengikut Yesus, yaitu menjadi Muslim. Karena Yesus itu menjalankan semua yang dilakukan oleh Muslim. Sekarang kita lihat. Pasal 2 ayat 21. Yesus bersumat. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Yesus berpuasa, bahwa barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa maka wajib dilenyapkan atas. Mengenai apa yang telah diperbuat Yesus, kita lakukan. Contohnya sunat, oke. Sekarang Yesus bersunat, Yesus dikafani, Yesus tidak makan babi, Yesus puasa, menerapkan hijab, Yesus sholat, baru Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, dia mengutip Kejadian 19. Oke. Kutip Kejadian 19. Saya memakai Kejadian 17. Saya memakai Kejadian 17 juga. Apakah kalian juga terima di mana Abraham itu mengatakan bahwa kita Tuhan, kiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jawab Hashem. Katakan, loh, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan dilahirkan anak laki-laki bagimu, yang kau menamakan dia Ishak. Apakah kalian juga terima ini? Apakah kalian juga terima ini? Gitu. Bahwa Ismail anak perjanjian, tapi Ishak adalah anak perjanjian. Mau believe or not, mau percaya tidak, ya it's up to you. Terus habis itu juga sebenarnya di dalam pernyataan dari arti sunat itu sebenarnya itu tanda perjanjian kekal yang diberikan pada Abraham melalui keturunannya. Gitu. Makanya perjanjian kekal itu kalau berdasarkan gematria arti angka, yaitu angka 8, itu artinya itu infinity. Makanya kalau kita melihat dari kisah Nuh, di mana 8 orang terselamatkan, itu sebagai tanda itu adalah persekutuan. Makanya persekutuan itu ada yang namanya hari ke-8. Hari ke-8 sebagai tanda di mana mengingat janji perjanjian kekal pada Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Dan itu pun juga itu sebenarnya itu berbicara tentang ini berbicara tentang perjanjian baru. Kenapa saya berani menyatakan seperti ini? Karena kalau kita melihat berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Yeremia 31 ayat 31, di situ dinyatakan di mana Abraham itu telah diberikan perjanjian yang baru. Itu sebagai tanda perjanjian ulang. Itu di mana perjanjian yang dulunya itu Abraham melakukan kesalahan, maka karena kasih karunia-Nya Allah memberikan perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia itu. Dan itu pun yang dilakukan sebenarnya bukan mengenai apa itu sunat, melainkan sebagai tanda itu adalah pertobatan, perbuatan baru, yaitu di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-17 di sini 16 di sini, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegak tengkuk. Kalian biasanya tegak tengkuk kalian. Terus habis itu di dalam kitab yang sama yaitu Ulangan 30 ayat yang ke-6 di sini dikatakan atau ke-5 di sini dikatakan Tuhan Allahmu akan bawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki oleh nenek moyangmu, bukan Arab, melainkan tanah perjanjian. Dan engkau pun akan memiliki pula yang akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat titit. Apakah titit, Bu? Enggak ya, Bu ya? Hatimu ya. Hati dan hati keturunanmu. Jadi bukan hanya titit, tapi sunat hati. Sebab engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Inilah landasan di mana Shema Israel muncul, mana dikatakan bahwa
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Betul. Moral. Iya. Ini yang ada di live chat. Di live chat ini saya baca loh. Yesus itu mengikuti Paskah. Dia rayakan Paskah. Muslim tidak rayakan Paskah. Katanya ikut Yesus. Tapi kenapa nggak merayakan Paskah si Muslim? Nah, gimana tuh, Bro? Ada lagi, Bu, selain itu. Yesus merayakan Hanukkah. Muslim merayakan Hanukkah. Makanya so tahu berhijab Yesus bersunat. Karena kalau kita melihat dari dalam Injil Yohanes yang ke 10 ya, tentang pentahbisan Bait Allah, itu ke-8 aja lah, ke-8. Yesus itu mau mengklamirkan itu di saat hari Hanukkah. Dikatakan bahwa akulah terang dunia. Itu di saat itu hari-hari Hanukkah. Dan itu orang Yahudi itu merayakan Hanukkah. Apakah Muslim juga merayakan Hanukkah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Yesus merayakan Pentakosta, Shavuot. Di mana para rasul itu mengumpulkan gandum. Itu sebagai tanda itu merayakan hari raya Shavuot, Pentakos. Apakah kalian juga merayakan Pentakos? Terus lantas bagaimana bukti latar belakang terjadinya sholat duhur? Coba jelaskan kepada saya. Apa itu? Latar belakangnya sholat duhur. Tantangan yang muslim, tantangan buat kalian. Apa artinya sholat duhur? Latar belakangnya, Bu. Latar belakangnya apa, Slim? Jangan cuma tahunya melakukan aja. Kamu nggak ngerti latar belakangnya. Tanya dong sama ahli kita, dari mana datangnya. Bukan tiba-tiba turun dari langit, langsung duhur aja gitu. Apa latar belakangnya sholat duhur? Dan juga apa latar belakangnya sholat isya? Asar. Iya. Apa latar belakangnya? Apa latar belakangnya? Coba. Kamu ngerti nggak? Kalian melakukan itu sholat semua 5 waktu ditambah dengan tahajud. Ngerti nggak artinya? Latar belakangnya ngerti bahwa itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang melakukan itu adalah orang-orang Mesiani gitu ya, Bro. Itu udah dikerjakan, jadi jangan sombong. Iya. Bahkan di Kristen Ortodok itu terap kali melakukan seperti itu, Bu. Dan juga mereka ini kan khususnya si Yoram, kalian kan selalu melakukan sholat duhur itu kan jam 9 kan? Iya enggak? Jam 9 kan? Iya. Dan juga kalian melakukan sholat asar jam 11. Kalian jam 11 jam 4 sore. No. Asar maghrib jam 4 sore. Asar. Jam 3 jam 4. Apa itu? Sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 3. Iya. Itu. Kalian selalu melakukan itu kan? Coba jelaskan. Itu latar belakangnya apa? Sholat jam 12. Sholat jam 9. Itu latar belakangnya itu siapa? Apa? Harusnya kalian tanya, Ustaz, artinya semua tuh, Ustaz. Jangan Ustaz, kamu juga nggak ngerti. Tanya dong, kalau kami tanya setiap apapun yang kami kerjakan, kami tanya. Ya itu, karena saya ingin tahu juga berdasarkan akidah, termasuk kayak Namus. Coba jelaskan kepada saya, apa itu latar belakang sholat duhur? Kayak Namus, coba jelasin saya. Apa itu? Kamu kerap kali mengobrak-ngobrak kitab saya. Sekarang saya mau pertanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas akidahmu. Coba jelaskan pada saya latar belakang
arti kata sholat duhur. Tuh, pengen tahu. Dan juga, apakah kamu merayakan hari raya Pentakos, Shavuot? Apakah kalian ikut merayakan Hanukkah? Kalau kalian mengatakan, oh itu pun buat orang Yahudi. Tuh, Yesus kan orang Yahudi. Kalian katanya mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yesus kan merayakan Hanukkah, merayakan Pentakos. Ya kamu merayakan nggak? Jawab. Jangan sekali-sekali mengobrak-abrik, tapi kalian tidak tahu akidah kalian sendiri. Sekarang saya meminta pertanggungjawab kalian, termasuk kayak Namus. Coba jelasin. Nangis ya kalian. Ya, suara saya mendengung. Tadi mendengung, makanya pusing mereka dengarnya. Kalau sekarang gimana? Masih bergema. Iya, mendengung ternyata tadi suara aku. Ya, lanjut. Ya, ini saja yang kita akan membahas tentang bagaimana Yesus dia dikafani. Gitu loh. Yesus kok dikafanin gitu. Yesus dikafanin, terus kemudian betul masih menggema ya. Padahal semua perangkat udah dimatiin, udah di. Oke. Ya udah lanjut kalau gitu. Aku suaranya mendengung. Jadi itu yang mau dibahas tentang Yesus. Katanya Yesus itu Islam, lebih dekat ke mereka karena Yesus bersunat dan lain sebagainya. Nah itu yang harus lebih jelas. Kalau bisa sih lebih dijelasin lagi, bro deh. Sholat itu kan dalam bahasa Aramaik itu kan selota, Bu. Selota gitu. Sholat gitu loh. Dan itu memang menyatakan itu sebagai bukti untuk menyerahkan diri gitu. Kok dikatakan bahwa apakah kita itu muslim? Juga kita juga muslim sebenarnya, karena kita berserah diri kepada Tuhan, pada Allah gitu loh. Tapi bedanya muslim dengan Islam, perbedaannya itu di mana muslim itu orang yang berserah diri, sedangkan Islam itu adalah kumpulan. Kalau dikatakan Yesus itu Islam, nah ini yang bermasalah. Tapi dikatakan Yesus itu muslim, oh iya, berserah diri kepada siapa? Kepada Bapa. Gitu loh. Dan juga Yesus melakukan sholat. Oh iya, memang namanya itu selota. Apa salahnya? Gitu loh. Cuman yang mereka ini agak geer-geer aja. Dan di dalam Kristen Timur itu nggak ada masalah sama sekali. Emang iya kok. Gitu. Dan juga tahu perbedaannya antara Muslim dan Islam. Kalau Muslim itu kan artinya kan menyerahkan diri, gitu loh, berserah, gitu loh. Nah, sedangkan Islam itu kan kumpulan orangnya, gitu loh. Itu, ini mereka agak geer soalnya kalau mengenai ini, Bu. Dan itu memang berkali-kali sudah dijawab, gitu. Termasuk itu ocehan dari Doditan juga. Dodi setan. Ada juga yang bilang Islam itu singkatan dari Isya, subuh, lohor, zuhur, sama asar, maghrib. Itu arti kata Islam. Silakan yang lain. Silakan. Nah, kalau ini masih dengung ya. Saya udah matiin semua. Saya pakai 3 perangkat. Masih dengung.
Yang benar sebetulnya Islam itu apa sih artinya, Om Dev? Islam itu menyerah dari kata aslam taslam. Artinya kayak orang dalam peperangan ditaklukkan. Udah gue pasrah nyerah dah. Nah itu Islam. Waduh, tawanan perang dong, Bu. Iya, ada di dalam Quran kok. Aslam taslam. Kamu surrender. Menyerahnya bukan ke Allah, ke momo. Bayangin orang bisa masuk Islam tanpa iman di dalam Quran. Kamu pernah ini enggak? Tahu ada orang bisa selamat tanpa iman. Nah, tapi di dalam Quran orang itu masuk jadi muslim tanpa iman. Dia udah Islam. Kenapa? Karena dia udah berserah. Nyerahnya ke mumu. Kalau lu kagak menyerah ke mumu, digorok leher lu. Ini parah nih. Udah menyerah baru 2 syahadat, Bu ya. Iya. Lo bayangin belum ada iman udah dibilang muslim asal kamu menyerah, katanya gitu. Bu. Karena Nggak tahu ayat itu. Nggak tahu kalian ayat itu. Ada di dalam Quran. Nih. Orang itu kan diselamatkan harusnya beriman. Gitu, tapi ini enggak. Nih, lihat ya. Nah. Jadi mereka itu bisa masuk Islam tanpa iman. Waduh. Mana ya ayatnya ya? Lagi gue cari nih. Gimana Pak? Ceritain dah tadi Pak. Tanggapan Bapak. ya kalau orang bisa selamat tanpa iman, ya itu terdengar sangat sangat halu ya kalau menurut saya ya. Karena iman itu kan pegangan ya, atau dasar dari segala sesuatu. Itu adalah iman ya, seperti yang tertulis di Alkitab ya. Kalau kita tidak berpegangan kepada iman kok bisa selamat? Nah, ini yang masih menjadi tanda tanya besar sih kalau dari saya ya. Kok bisa? Itu loh maksud saya, pertanyaan kata saya. Kok bisa itu begitu tuh, pemahamannya dari mana gitu. Ini coba baca ini. Coba ya. Surah 49. Ayat 14. Orang-orang Arab, Badui, jadi orang Arab ini nggak pernah dibilang Bani Ismail ya. Mereka bukanlah keturunan Ismail nih. Ya, orang-orang Arab pagan Quraisy ini. Berkata kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman. Tapi kami aslam taslam, kami tunduk. Ini loh dari kata ini loh Islam itu. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Tapi kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, ya bukan taat kepada Allah. Gimana taat orang gak ada iman? Karena dia takut sama si Muhammad. Muhammad itu diberikan 5 keunggulan. Antara lain, kalau orang dengar, dia dalam satu jarak perjalanan jauhnya dia mau datang, orang udah ketakutan, tau gak? Kalau nggak mau masuk Islam, ditawarkan, nggak mau masuk Islam, darahnya halal. Ini bayangin, kamu tuh belum beriman, tapi kamu telah aslam taslam, kamu udah jadi Islam. Jadi Islam itu dari kata aslam taslam, bukan dari kata syalam atau damai. Ini loh surah 49 ayat 14 ini. Orang nggak beriman tapi udah jadi Islam, artinya mereka surrender, mereka tuh tunduk nih loh. Kami telah tunduk nih, kata-kata kami telah tunduk nih, lihat ya. Aku pakai Qurano ya, coba ya.
Jadi ini Indonesia karena mau diislamkan. Anda tahu ya, Indonesia ini mau diislamkan tadi. Ya, sama si Ipung Atria, sama temannya. Lihat nih kata, apa artinya aslam taslam. Aku udah download sih videonya, ntar mana ya. Ini teman-teman kecil itu harus tahu ya, Islam itu. Kalau Jotan. Iya memang ini. Jangan, itu harus ustadz saya yang dengerin. Ini parah nih. Jadi ada banyak di sini juga orang-orang bule yang sudah terkecoh, nggak tahu apa-apa mereka. Terkontaminasi. Iya. Mana ya aku kalau nggak diupload langsung ya orang Swedia orang mana-mana masuk Islam bodoh ya itu karena kebodohan teman-teman. Ini Bu Sofi kayaknya kecapean nih ya, suaranya sampai serak begitu Bu. Ya jangan dipaksain lah, istirahat lah.
Recording nggak boleh stopped. buka nightclub, kamu nggak boleh pakai baju sembarangan di jalan. Tapi kalau mereka menolak itu, lalu gorok mereka katanya, bunuh mereka. If we fight you, then we capture you, you become our slaves, Kalau kita menangkap kamu, kamu akan menjadi budak kita. and we take your land, and you take away. Kita akan mengambil tanahmu. Because you refuse, I give you two good options. This Karena is kamu the telah strength of menolak Islam. ketika But kami memberikan, nowadays, karena kami akan mengambil tanahmu, kami akan menjarah semuanya, kami akan membunuh kamu, karena kamu telah menolak diberikan dua pilihan. Ini terorisme atau penjajahan apa enggak nih teman-teman? Terorisme lah, Bu. Iya, jadi mereka memaksa mereka ke negeri orang, kemudian mereka begini, mau masuk Islam nggak lu? Kalau lu nggak mau masuk Islam, gue gorok leher lu bayar jizyah dulu katanya. Setelah mereka bayar pajak, karena ini penghasilan buat orang muslim, mereka tuh nggak pernah punya penemuan ya teman-teman ya. Mereka tuh tidak pernah menghasilkan sesuatu apapun, kecuali obat kuat. Jadi mereka tuh hanya menghasilkan dengan cara pemerasan, tau nggak? Budayanya meras Iya, malak. Iya, gue ngalak orang, tau nggak lu? Palak ke tanah orang, terus gue paksa mereka. Kalau lu nggak mau bayar, ini kayak mafioso Italia gitu loh. Mafia kan memang dari dulu mafia. Iya, kalau nggak mau gue bunuh lu sekeluarga lu, tanah lu, harta lu gue ambil kalau lu nggak mau bayar duit ke gue. Gila nggak ini? forget this. Maybe in the coming 40-50 years, when the Muslims become strong as they're supposed to be, Mereka nggak punya royalty, nggak pernah nemuin apa-apa. Ajaran mereka, teman-teman. Tapi Indonesia itu buta, mau ngikutin ajaran teroris. Ya, saya tuh bingung loh. Anda itu ya dan cemume, sioram, masih mau masuk Islam. Lah ya apa kalian tuh nggak inget yang kemarin ngebom kepolisian Mabes Polri siapa? Betul nggak? Betul. Yang bawa bom, mau ngebom Istana Merdeka, ngebom Jokowi siapa? Bukan Sofiatul. Sofiatul itu justru memberantas ajaran teroris. Dari tahun 2000 loh, Bu Sofi. Dari tahun 2000 loh, udah bom meledak sampai kemarin belum ada solusinya. Saya juga heran sama orang Amerika, apa nggak inget 9/11 ah? Bagaimana teroris Muslim itu meledakkan 9/11, kembar. Masih mau masuk Islam? Are you crazy or what? I'm not crazy, but stupid. Iya, stupid. Nah, stupid. Bukan crazy, kalau crazy nggak bisa mikir ya wajar ya. Tapi kalau stupid lah ini yang. Inget Yoram, kemarin yang bawa bom mau meledakin itu siapa? Lu udah dicuci otak kali ya kalian ya? Justru saya, Sofia Allah itu harus dilestarikan orang-orang seperti saya. Saya itu membantu kepolisian, saya itu membantu Barreskrim, memberantas ideologi kekerasan terorisme. Saya kasih tahu Anda, MUI, ya. Saya kasih tahu Anda, Presiden Jokowi, ya, Indonesia. Ideologi Islam itu nggak bisa diberantas dengan Densus 88. Densus 88 itu hanya memberantas, memenjarakan, membunuh manusianya. Tapi ajaran terorisme ini berakar di Quran, berakar di hadis. Makanya sampai sekarang nggak selesai-selesai. Nggak lihat kemarin berapa ratusan pesantren terjaring afiliasi terorisme. Ini ideologi harus diberantas dengan ideologi. Densus 88 cuma nangkepin orang, cuma bunuh. Saya itu yang Sofia Lahayati bukan harusnya ditarget, harusnya tuh Barreskrim terus tarikan orang-orang kayak saya, karena saya ini membantu Indonesia damai. Saya ini membantu memberantas ajaran sesat. Ya, yang berusaha memualafkan Indonesia untuk menjadi bibit-bibit teroris. Kalian harus sadar itu, kenapa nggak bisa diberantas? Kenapa Osama bin Laden mati masih ada lagi bibit-bibitnya lain? Karena akarnya bukan di manusianya. Coba itu mafia-mafia Itali, ketika Godfather-nya dibunuh, mati gengnya. Ya, Meksiko, yang Argentina, semua narkoba warlords-nya. Ketika tuannya dibunuh, gengnya dihabisin. Tapi ajaran ini, kenapa masih ada bom-bom di Indonesia, masih mana mau ngebom Jokowi?
mau ngebom kalian, Mabes Polri. Kalian harus ingat, kayak saya nih harusnya dilestarikan di Indonesia. Ya, channel-channel seperti Al-Hayat Indonesia ini harus dilestarikan, diserukan keluar dari kultus Islam. Karena ideologi ini terembedded, tertanam di dalam ajaran kalian. Untung Indonesia masih Pancasila. Kalau kalian mau menggantinya menjadi syariah Islam, harus bayar jizyah, bubar Indonesia, saya kasih tahu. Yang kalian harus berantas tuh ideologi Islam, bukan Sofia Al-Hayat. Ngerti? Supaya Indonesia aman damai, nggak ada lagi tuh di pesantren-pesantren yang diajarin untuk mengebom orang kafir, membunuh orang kafir. Gitu loh, Bareskrim, ya. Ajaran ini tuh ada di Quranmu. Mengapa kalian tidak semuanya Indonesia ini masih ada muslim-muslim liberal, muslim-muslim yang damai, yang soft? Karena kebanyakan nggak tahu bahasa Arab. Karena kalian tuh hanya membacanya tapi nggak tahu maknanya. Kalau kalian tahu maknanya, udah jadi kayak Habib Rizik. Hah? Bubar Indonesia, semua bakal dibom. Jadi justru yang seperti saya ini harusnya kalian promosikan, lestarikan, ikuti kata si Sofi. Keluar dari kultus Islam. Ikuti ajaran kasih Yesus. Bukannya nanti surah At-Taubah 29 ini berlaku. Nih saya liatin ya. Itu ajaran kalian. Men. Ini ajaranmu. Ya. Kalian itu nggak tahu artinya Quran, makanya nggak ngerti apa-apa. Kalau di Indonesia tuh namanya Abu Bakar Ba'asyir tuh, Bu. Ya, Abu Bakar Ba'asyir. Kalau kalian tahu artinya Quran, udah kayak Abu Bakar Ba'asyir. Saya ke TikTok. Kamu tahu nggak surah 65 ayat 4 itu adalah boleh menikahi anak-anak yang belum menstruasi? Nggak tahu mereka. Ini lihat nih. Perangilah ini artinya untuk membunuh ya. Bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Ini berlaku. Nih. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang tadi dikatakan si ulama tadi. Dan tidak pula kepada, dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar yang diberikan Alkitab pada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan apa? Aslam, dalam keadaan Islam. At-Taubah 29 nih. Ini tadi yang dikatakan si Syekh tadi. Terjemahan tubuh nggak asli. Iya. Kalau kalian tahu apa itu Islam, kalian sudah keluar dari Islam. Doif itu doif. Ini parah nih. Ya. Kalian mau anak-anak kalian jadi begini nih, hah? Padahal Alkitab sudah mengatakan apa? Peperangan kita bukanlah melawan manusia, melawan darah dan daging. Ya, Yesus sudah memperbaiki apa? Melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh yang ada jin-jin yang ada di balik kalian itu. Yang mengerumuni nabimu. Itu peperangan kita. Tapi lihat nabimu ini, the warlord. Warlord. Dewa perang. Dewa perang. Tapi perangnya nggak fair. Orang lagi keluar bawa cangkul, lagi mau menanam tanaman, dia serbu. Gimana nih nabimu ini? Perang kok nggak gentle? Orang ada karavan lagi mau berdagang, dia rampok, dia serbu si nabi. Namanya juga mafia kan begitu, Bu. Ya, jadi kalian Kristen, kalau kalian tidak mau mengajarkan ini, nanti jadi sioram-yoram sama si dance-dance mumek. Itu bentar lagi ngebom istana itu. Begitu dicuci otaknya sama si Ipung Atria.
Kenapa? Mereka nggak ngerti apa-apa tentang Quran. Oh iya, saya dengar katanya tadi, kau dengar nggak kata Yoram? Katanya Muhammad memang menyempurnakan. Apanya yang disempurnakan, kutanya? Apanya yang disempurnakan sama Muhammad, kutanya? Jadi si Yoram ini tukang main cewek, tukang mabuk ya. Tapi ngaku-ngaku ia merintis gereja dari Hong Kong. Yoram itu orang mana Bu? Orang Indonesia atau orang Amerika Bu? Indonesia dong. Itu namanya mengada-ada. Jadi dia cuma dengar-dengar, Pak. Iya, saya dengar katanya Muhammad ini nabi yang menyempurnakan dari Hong Kong. Terus tadi dia bilang, iya Yesus berdoa, Yesus punya Tuhan. Lah dia nggak lihat Allahnya berdoa. Hah? Buka matamu, mualaf. Oh, mualaf. Oh, alah. Ya. Recording. Ya itu sih pesan saya aja sih untuk teman-teman. Oh, nggih Bu. Nggih. Nggih Bu Sofi. Iya, subscribernya malah yang subscribe ke, ya maklum sih saya pendeta-pendeta besar ya, yang menterlenakan kalian. Urusin gerejanya tambah besar, jemaatnya dihilangin. Ya, gereja ini, tapi lihat yang bocor di mana-mana. Artinya apa? Kalau kita melihat logi, betul nggak? Pendetanya ditanya juga bingung, ya nggak? Mana yang ngomong begitu tuh Bu? Pendeta dia doang kali Bu. Ya tapi memang jujur ya, kalau kita di gereja waktu kita beribadah itu memang di gereja ya, untuk menjelaskan firman Tuhan tidak sedetail seperti yang kita lakukan di Zoom ya. Iya. Nah, memang jujur saya Kalau akui. lagi khotbah emang mana bisa bertanya, betul nggak? Nah, itu yang jadi masalahnya kan itu. Kalau kita mencari dari gereja saja, apa the meaning of the apa itu ya? Apa sih makna dari firman Tuhan itu? Apa kan kita tidak bisa mendengar secara detail ya kalau kita mencari dari gereja ya. Memang dan ya. Tapi dibayar untuk cari orang. Kira kan gratis. Dia dibayar, dapat duit karena dia di Kristen nggak laku, ya nggak? Setuju Bu. Emang kalian nggak tahu bisnis mualaf?
Oh, dapat mobil. Dapat duit. Indomie. Kok Indomie? Bonus, Bu, bonus. Dibilangin jangan ngaget-ngagetin Bu Sofi kok. Bikin kaget ada Indomie lagi. Semarahin nanti. Kenapa Pak? Cerita indah, lanjutin. Tuh kan, tuh. Nanti bikin kaget. Ya memang ya, kalau kita dari gereja memang nggak dapat. Ya lanjut silakan. Tapi memang kalau memang mengenai Ya tadi jadi cerita-cerita semoga ini saya nggak kena lagi ya, macet lagi di sinyal. Nah, jadi cerita tentang Yesus itu Muslim karena Yesus bersunat. Yesus dikafani loh, dia mati dikafani kata mereka. Jadi itu menunjukkan mereka bahwa dia Muslim. Tuh. Orang Yahudi juga bersunat, Bu. Jawab itu, Bu. Dia pernah jawab, Yesus dikafani. Saya bilang, memang tradisi Yahudi kan begitu. Kan saya bilang kalau Yesus zaman sekarang, Tuhan Yesus datang zaman sekarang, udah dijasin, lu aja nggak tahu saya bilang gitu. Pakai jas, pakai sarung. Bahkan Tuhan Yesus pun di makam Tuhan Yesus pun ada bahwa ada apa ya, semacam terapi lah begitu, ada wangian di makamnya Dengan Pak bahasanya. Itu memang tradisi Yahudi. Nah, sekarang di Islam ada itu buat panggil genderuwo Pak Umar dan temannya itu. Panggil parah panggil podam. Makanya gimana ya? Ini jujur ya, di sini ya masih banyak muslim ya yang masih melakukan animisme. Ya, animisme artinya begini, kalau manusia itu kadang-kadang suka naruh apa itu ya, apa sih, sesajen lah di pojokan rumah gitu. Ada misalnya. Nah kalau di kita kan nggak boleh begitu ya. Tapi di Indonesia ini fenomenanya seperti itu ya. Bahwa Muslim atau Islam katakanlah ya. Islam di sini itu masih banyak yang memahami ajaran yang mereka dahulu masih membawa itu mencuci keris kalau di Malaysia ya, punya keris itu ya kan, mencuci pakai apa itu katanya kembang tujuh rupa atau apalah, terus naruh apa sesajen di pojokan rumah. Terus nanti kalau hari lahirnya mereka misalkan jatuh pada tanggal bulan atau kliwon begitu, nanti mereka puasa itu nanti apa begitu wirid atau apa istilahnya selamatan tertentu lah gitu. Itu Islam, fenomena Islam di Indonesia seperti itu masih ya. Jadi sebenarnya Islam ini yang di Indonesia ini yang berasal dari mana gitu loh, karena dari kalau misalkan dari Arab, apakah orang Arab juga melakukan hal itu gitu kan begitu ya, sehingga Indonesia mencontoh gitu, atau bagaimana gitu kan. Nah ini yang kiri orang penyebaran wali Pak, khususnya Wali Songo, Wali Bonang, Sunan Kalijaga itu menyiarkan Islam lewat budaya, salah satunya pewayangan. Ya, kalau di Indonesia seperti itu. Sudah sirik. Itu udah sirik sebenarnya. Kalau menurut intinya menurut penyebaran wali itu melewatkan siarnya itu lewat wayangan ini Pak. Lewat budaya gitu ya.
Betul, tapi kan budaya syiriknya itu tidak digubris, Pak. Bukan hal yang penting bagi umat di saat itu, Pak. Itu yang dibanggakan saat itu. Persoalannya, Pak, seperti yang pernah apologet sampaikan, mana kitab kuning tempatnya di mana? Antara hadis sama Quran, kitab kuning yang mana? Di mana tempatnya? Keberadaannya maksudnya ya. Aku Islam di Indonesia bangga dengan kitab kuning itu loh. Nah, kitab kuning aja belum tentu diakui. Bedanya kita, walaupun Kiai Sadrak dulu penyebar Kristen di Jawa juga dari pertapa, tapi waktu Tuhan Yesus datang ketemu India, memang diajarkan cinta kasih segala macam, Pak. Itu buang dengan segala syirik itu, Pak. Nah, itu perbedaannya. Bedanya itu. Jadi kan banyak itu memang ditinggal itu, Pak, budayanya. Betul. Karena Allah itu kan Allah yang hidup ya. Jadi akan mati ya. Ya. Kalau Islam justru untuk menarik, Pak. Menarik. Ya, Pak. Yang penting kan dalam keadaan tunduk tadi Pak Aslam, saya juga baru tahu Bu Sofi ada aja ikut kan ibu. Ada aja nih. Iya, Aslam nak tunduk. Kayaknya lagi istirahat nih Bu Sofi, udah jam 3 malam kalau di sana ya. Iya. Udah biarin, jangan dibangunin, kasihan. Kecapean kayaknya. Saya lihat dari suaranya, kalau suara lelah itu loh. Suara Bu Sofi ini suara apa sih kalau kita lagi lelah lah. Udah biarin biar istirahat. Tapi benar Pak, Yesus itu ngaco Pak, jauh dari konsep penyelidikan. Sebetulnya memang betul Bu Sofi bilang Pak. Konsepnya Pak. Iya betul memang. Mereka tahu akar persoalannya ini doktrin. Doktrinnya dari apa mereka tahu Pak. Tapi mereka tidak menampilkan itu, sama seperti Wali Songo dulu nggak mau menampilkan itu. Nah, akhirnya kita juga yang umat lain selain Kristen mungkin Hindu Buddha ya, mereka juga berusaha membantu sama kita berlindung di balik Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mungkin Pak Soekarno masih punya itu Pak. Iya, sampai sekarang ya. Kalau warisannya 2 itu nggak ada Pak, selesai kita Pak. Memang udah langsung. Kok orang-orang teman-teman kan kalau di mahasiswa dulu ada kelompok Cipayung namanya Pak. Jadi ada GMNI, GMKI, PMKRI, GMKI itu Kristen Pak, Protestan, PMKRI itu mahasiswa Katolik, PMII itu Muhammadiyah, satu lagi HMI itu NU Pak. Iya. Nah, itu kelompok Cipayung namanya. Mereka ribut-ribut ngomong soal komunis. Saya cuma tanya, kalian udah tahu komunis itu tahun berapa? Saya bilang. Enggak, boleh dipelajarin. Iya, tahun berapa komunis? 65. Dari mulai 65. Itu aja yang kalian ulang-ulang setiap tahun. Pertanyaan saya, dari tahun 50, kenapa kalian tidak pernah mengatakan DITII? Ya, kenapa kalian tidak pernah menyebut NI? Ya. Karena kalian menyembunyikan jati diri kalian sendiri.
kalian mau membangun basic dasar itu? Nggak mungkin. Saya bilang sama kalian, Hayatullah Khomeini aja mengadopsi komunis kok. Saya bilang. Iya, Presiden Iran itu ya. Ya Pak. Hayatullah Khomeini memposisikan dirinya seperti khalifah. Tapi sistemnya komunis, saya bilang. Nggak percaya? Tarik ke sini semua bahasa ininya, apa? Undang-undang yang waktu Ayatullah Khomeini, saya bilang. Itu yang terjadi. Tapi lihat apa yang terjadi pada Saddam Hussein, saya bilang. Dia mau memposisikan dirinya seperti khalifah, tapi menampilkan yang namanya komunis hanya untuk bergandengan tangan dengan kapitalis. Hasilnya dikudeta sendiri, saya bilang. Selesai kan? Saya bilang. Begitu juga Libya dengan Muammar Gaddafi. Ya, Libya. Muammar Gaddafi. Iya, Pak. Makanya saya bilang, Pak, kalau kita ngomong politik, saya bilang, di dunia ini udah nggak kemana-mana. Pertentangannya antara kapitalis dan komunis. Selesai. Udah. Agama itu hanya jalan tengah, saya bilang. Yang besok bakal digunain sama dua kubu itu. Tapi ada satu kerajaan lagi yang susah dapetnya, saya bilang. Apa tuh Bang? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Kerajaan surga. Kerajaan surga. Kalau lu tanya gua belum nyampe, saya bilang. Tapi orangnya udah pernah datang ke sini. Tapi lu tolak, saya bilang gitu. Oh abang, itu mah saya suruh jadi orang Kristen. Ya kan saya bilang, makanya lu tolak, saya bilang. Bubar diskusinya langsung, Pak. Ya karena banyak mereka itu belum paham sih Pak. Ya, mereka mahasiswa ini kan, mau sekolah aja belum tamat kok, ya, mau sok tahu, ya. Jadi, iya kan, sekolah aja belum tamat kok tahu. Kalau kata Gus Dur kan gitu, kalian ini sekolah aja belum tamat kok mau sok tahu, gitu aja kok. Kan begitu. Saya ingat kata-kata Pak Kiai almarhum itu waktu dia ditentang sama poros tengah waktu dia jadi presiden. Oh itu mah siapa? Iya, dikhianati poros tengah sampai ditarik keluar dari istana presiden. Amin Rais itu. Betul Pak. Ya, hanya karena gara-gara dia mau mendirikan duta besar Israel. Iya, saya ingat itu. Iya Pak. Dan ditanya kenapa Pak Kiai mau ini? Ngapain kita belajar sama orang Amerika? Ngapain kita belajar sama orang Eropa? Ngapain kita belajar sama orang Asia? Lah orang yang pinternya ada di situ ya kita tarik aja, panggil dianya ke sini ngajarin kita. Itu aja korepot. Benar itu Pak. Betul itu. Saya kira itu ide yang paling brilian sebetulnya Pak. Tapi sayang dia harus ditutup dari belakang. Harus di tackle ya. Kalau enggak terlaksana habis Pak. Habis Muslim Pak. Sekarang Cina yang untung tarik Israel. Tambah gede ya dubesnya ya. Baru renov kemarin juga. tambah besar baru itu. Kemarin kalau nggak salah kan itu mau dibangun di Cina itu kan buat orang Israel di Cina kan. Ya. Ngeri. Diberkati benar-benar Cina sekarang. Kale sudah selesai tutup. Bu Sofi ngirim pesan apa ini? Bu Yulinya mana? Moderator. Bu Yuli lagi gocekan atau? Bu Julia. Kalau presiden kita menerima duta besar Israel di Indonesia, makmur udah tanda udah. Iya kalau begitu Pak, kalau tiba-tiba ada Rabi datang, orang Indonesia, kalian turunan suku apa Israel misalnya, itu lebih bubar lagi Pak. Itu dia.
12 suku Israel itu nggak main-main loh, Pak. Banyak loh itu anaknya Yakub. Iya. Kemarin yang ditemuin terakhir aja itu di perbatasan India dengan Nepal, Pak. Bayangin. Di balik gunung. Tapi mereka masih punya tradisi Yahudi. Agamanya agama Yahudi. Cuma sudah berarti sudah termakan peraturan-peraturan baru atau adat istiadat lain lah, karena dia kan berasimilasi. Tapi ketentuan-ketentuan Tauratnya masih sama. Dipulangin, Pak, ditarik, dibawa ke tanah Gad. Ke Israel lagi ya? Iya, Pak. Ke tanah perjanjian. Iya. Kebayang nggak kalau ada rabi yang datang tiba-tiba ke Indonesia bilang, ini orang Indonesia, kalian juga termasuk loh. Kalian dari suku ini, nenek moyang kalian si A, B, C, D, E. Nggak rame tuh, Pak. Sementara di sini katanya mayoritas Muslim, katanya kan gitu, Pak. Tapi yang jadi masalahnya begini, Pak. Kalau ada rabi datang ke sini, kira-kira diterima nggak gitu loh? Belum udah ditolak kali, sampai bandara udah dikirim keluar lagi, dideportasi kali. Nah, sekarang kalau mereka mau dideportasi alasannya apa? Kalau mereka datang ya, bukan diundang. Ya mungkin karena kalau kita mendeportasi mereka datang sebagai tamu, Pak, tamu negara. Hanya memberikan informasi, kan intinya itu, Pak. Terus kita tiba-tiba datang serta-merta mengusir gitu. Kita war namanya, Pak, udah menebar genderang perang itu. Oh iya. Besok F-16B Bintang Daud yang nyampe di udaranya Indonesia, Pak. Lah, baret hitamnya itu udah sampai di RPKAD, Pak. RPKAD. Iya, markasnya Kostrad. Jangan-jangan udah nyampe tuh baret hitamnya mereka, Black Dog gitu, pasukan khususnya. Oh iya, bisa jadi. Lah kalau sampai rabi ditolak, buset, Pak, bukan main itu. Iya, bagi mereka rabi itu. Presiden boleh mereka protes, Pak. Ishak Rabin pun mereka protes kok. Ishak Amir dulu yang nggak berani, karena galak. Ishak Rabin mereka protes, tapi Rabi ngomong nggak ada yang protes, Pak. Nggak ada ya. Lah. Mereka juga mikir, Pak. Sebenarnya mereka tahu loh sebenarnya itu, cuman ya karena akidah mereka ya, jadi mereka menolak. Iya. Dan mereka lebih mementingkan tanah perjanjian ini mutlak di tangan mereka sepenuhnya dulu, Pak. Karena kan sekarang udah banyak terpecah-pecah nih, Pak. Oh iya. Tapi kalau Bapak lihat peta di Alkitab gitu. Yang di belakang itu ya. Ini lagi saya lihat tanah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu 2/3 Arab, Pak. Berarti semuanya ngungsi. Yang bener aja. Wah, ya ini ada petanya nih. Waduh. Peta. Enggak. Ini mau juri piye to? Oh, kebalik. Dunia perjanjian baru, ya toh? Nah, ini. Laut. Ada lagi nih. Oh, banyak nih ya. Dunia zaman purba. Oh, sampai zaman purba aja ada di Alkitab tuh. Ada, Pak, lengkap kita, Pak. Lengkap nih. Alkitab sampai kita lengkap. Pada ketekuk-tekuk nih, gara-gara tak kasih tanda nih, yang tak baca, habis baca saya tekuk. Habis baca saya tekuk ujungnya gitu. Supaya nggak lupa tadi baca mana ya gitu. Coba Bapak lihat peta tanah perjanjian, Pak. Tanah perjanjian. Masuk ya. Itu dulu zaman Ishak Amir, dia bikin masih ada almarhum Yasser Arafat, presiden Palestina. Itu dibuat Makdim.
Mana dibuat koin peta itu. Ya di mata uang ya. Iya Pak. Waktu Yasser Arafat protes ke PBB, yang bukan presiden Israel, bukan perdana menteri Israel, tapi yang datang hanya 2 orang rabi dari kitab Taurat, Talmud. Iya. Dia langsung banting di meja, dia tunjuk petanya. Dasarnya ini, dia bilang. Saya mute dulu Pak ya, mau ngantar anak kelas pramuka dulu, saya mute dulu ya. Ya. Makasih Pak. Moderator, monggo. Moderator, monggo. Ya, saya kira cukup kali ya. Selesai ya. Shema Israel, Adonai Elohim.